Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi muhtari man da'ana ilaihi bi'izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika syari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya nur amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan yang kita hormati para habaib, para Sayyid Syarifah, yang sama kita muliakan, yang kita hormati para asatiz, para dewan guru, para tokoh masyarakat, para sesepuh yang hadir, wa nakhusu bizikri, hadir bersama kita Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Syekh Al-Bar, hadir juga di tengah-tengah kita Habib Abdullah bin Syekh Abi Bakar bin Salim, hadir juga banyak para habaib, di antaranya Al-Habib Muhsin bin Saleh bin Syekh Abi Bakar, dan juga para habaib, khususnya pimpinan penggagas daripada majelis duka. Ada Ami Ota dan juga para habaib lainnya yang mungkin tidak saya sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Mudah-mudahan ibu bapak hadirin wal hadirat, dengan berkumpulnya kita di majlis yang mulia ini, di perkumpulan yang mulia ini, Allah Ta'ala kumpulkan kita kelak di hari kiamat bersama Nabi Muhammad. Allah kumpulkan kita kelak di surga bersama dengan para ahlul bait dan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini majelis duka, atau mungkin bisa juga bagusnya kita sebut majelis takziah. Majelis takziah atau majelis duka, karena saya teringat ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Ketika itu diceritakan, ibu masih connect bu? Ini kayaknya ibu-ibu so agak mengantuk sedikit nih. Bu, coba ibu-ibu yang di luar, kayaknya ada suara nih. Ibu, bu, nah, lanjut, ya, belum 5 menit bu. Jadi ada di dalam hadis Nabi, ada satu orang datang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia datang, Nabi tanya, "Man ismuka?" Siapa namamu? Nabi tanya, nama ente siapa? Maka kata dia, "Ana huzun." Dia bilang, "Ya Rasul, saya punya nama huzun." Apa artinya huzun? Sedih, duka. Ketika itu Nabi bilang, "La bal anta sahal." Jangan. Kamu punya nama sekarang sahal. Apa artinya sahal? Gembira, kemudahan, dan kelapangan. Tapi ini orang, hadirin, dia bilang begini sama Nabi Muhammad, "Ma ana bimughayyir ismi alladhi sammihi abi." Wahai Nabi Muhammad, saya nggak mungkin ganti nama dengan nama yang sudah ayahku berikan. Ini Nabi ganti nama, dia nggak mau. Nabi ganti dia punya nama, dia bilang, "Ya Rasul, saya nggak mau. Ini nama saya punya bapak yang kasih." Maka Nabi, ya khair, nggak apa-apa. Bertahun-tahun berjalan, hadirin wal hadirat, ini huzun ini hazan, udah wafat,
dia punya anak, menceritakan kepada para sahabat. Anaknya bilang, dulu kita punya Aba Huzun itu datang zaman Nabi, Nabi ganti dia punya nama, dia nggak mau. Maka demi Allah, semenjak saat itu sampai zaman saya, sampai saya punya anak, kita selalu hidup dalam kesedihan dan kesusahan. Nah, tapi ini adalah zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas dari itu, hadirin wal hadirat, majlis ini majlis yang bermanfaat, majlis yang sangat bermanfaat. Bahkan para ustadz, para dai, para habib, para ulama bisanya ngajarin doang, bisanya ngasih tahu fadilahnya doang, tapi majlis duka langsung dengan tindakan. Luar biasa. Ini mudah-mudahan majlis ini bisa terus eksis. Amin. Mudah-mudahan manfaatnya makin besar. Hadirin, Nabi itu bilang begini, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, semulia-mulia manusia adalah orang yang paling banyak manfaat buat manusia lainnya. Jadi orang yang paling mulia bukan orang yang banyak harta, bukan orang yang banyak uang, bukan orang yang tinggi jabatannya, tapi orang yang mulia, kata Nabi Muhammad, adalah orang yang paling banyak manfaat. Bahkan dalam hadis lain Nabi katakan apa? Al-khalqu kulluhum ayalullah. Semua makhluk adalah tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tanggungannya Allah. Bahkan hewan tanggungannya Allah. Bahkan dedaunan semuanya kullu masyaallah. Selain dari Allah itu hidup di bawah tanggungan dan jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan wa ahabbu ilaihi ilallahi anfa'uhum li'iyalih. Dan orang makhluk Allah yang paling dicinta sama Allah adalah orang yang paling banyak manfaatnya buat umat Nabi Muhammad, untuk umat manusia. Ini majelis duka ini banyak beramal, khususnya masalah istidad jenazah, mempersiapkan jenazah. Ada satu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam At-Tabrani, dan hadis ini juga dinukil di dalam kitab Khasa'is Ummat Muhammadiyah karangannya Al-Imam Al-Muhaddits Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nah, di dalam kitab tersebut Abuya Al-Maliki mencantumkan sebuah hadis riwayat Imam Tabrani. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang mengkafani jenazah kaum muslimin, maka apa yang diberikan Allah? Illa kasahullahu min sundusin wa istabrak fil jannah. Tidaklah seorang muslim memberikan kain kafan, memakaikan kain kafan untuk saudaranya yang muslim, kecuali itu orang nanti Allah berikan sutra di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi katakan, dan siapa orang yang memandikan jenazah, wa katamahu, dan dia menutup jenazah tersebut, artinya dia tutup jangan sampai terlihat auratnya, dia tutup aib-aibnya, dia tutup kekurangannya, maka kata Nabi Muhammad SAW, ghafarallahu dzunubahu arba'ina marrah, wa fi riwayah arba'in minal kabair. Dan siapa orang yang memandikan jenazah kaum muslimin, maka Allah Ta'ala ampuni dosanya 40 kali. Di dalam riwayat lain, Allah Ta'ala ampuni dosanya 40 dosa besar, diampuni sama Allah. Dan bahkan Nabi katakan, siapa orang yang mengkuburkan jenazah, menggali kuburan untuk jenazah, dia gali kubur, maka itu kata Nabi Muhammad SAW, Nabi katakan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang memberikan kepada pengungsi tempat tinggal. Ada pengungsi, misalnya pengungsi Palestina datang ke Ternate, kita kasih tempat tinggal. Kira-kira dapat pahala nggak, Bu? Dapat pahala nggak? Pahalanya besar apa nggak? Orang nggak punya rumah, dikasih rumah. Kira-kira gimana pahalanya? Besar.
Maka kata Nabi, orang yang menggali kuburan untuk kaum muslimin, dia dapat pahala seakan-akan dia memberikan rumah kepada saudaranya, dan pahala itu mengalir sampai hari kiamat. Gak putus. Tiap hari dapat pahala berikan orang rumah. Kenapa? Karena itu liang kubur yang digali sama dia dipakai oleh si mayit untuk tinggal sampai hari kiamat. Pahalanya ngalir. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi SAW, Nabi katakan apa? Man syahada janazah wa shalla alaih. Siapa orang yang menyaksikan jenazah, kemudian dia menyolati jenazah tersebut, dia ikut sholat untuk jenazah tersebut. Bu, sholat jenazah itu nggak berat, Pak. 4 takbir, bukan 4 rakaat. Bukan 4 rakaat, 4 takbir. Ringan. Amalan yang ringan. Tapi apa kata Nabi SAW? Falahu qirat. Maka dia mendapatkan qirat. Wa man syahidal janazah wa adba'ahu ilal qabri falahu qiratan, atau kama qala Nabi. Dan ketika dia selesai menyolati jenazah tersebut dan dia antar jenazah itu sampai ke kuburan, maka ini orang mendapatkan 2 qirat. Kalau datang takziah, antar ke masjid, salat, dapat pahala qirat. Lanjut lagi sampai ke kubur, 2 qirat. Rasul tanya, wamal qiratan ya Rasulullah? Qirat itu apa ya Rasulullah? Yang dimaksud dengan qirat itu apa? Maka Nabi katakan, mithlal jabalaini azimatin. Dia akan mendapatkan pahala seperti besarnya 2 gunung yang sangat besar. Ada dalam riwayat dikatakan qirat itu besarnya seperti gunung Uhud. Cukup kita salati jenazah, maka kita dapat pahala sebesar gunung Uhud. Kita antar lagi sampai ke kuburannya, dapat pahala 2 gunung Uhud. Masya Allah. Nah, ini semua amalan yang dikatakan sama Nabi Muhammad ada di dalam majelis ini. Betul? Diamalkan di majelis ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan manfaat yang besar untuk majelis ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjar pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan majelis ini juga terus eksis, bisa terus membawa manfaat. Bukan cuma di Ternate tapi mungkin sampai seluruh Indonesia. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin sedikit kita bahas tentang Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin ini momennya momen Maulid. Betul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin wal hadirat, di dalam Maulid Ad-Dibai yang barusan kita baca, di dalam Maulid tersebut diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala qabla an yakhluqa Adama bi alfi 'am. Dikatakan oleh Imam Abdurrahman Ad-Dibai, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan Adam 2000 tahun. Jadi 2000 tahun sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, di situ Nabi Muhammad sudah ada. Dan 2000 tahun, hadirin, bukan 2000 tahun dunia, tapi mungkin 2000 tahun akhirat. Kita tahu di akhirat itu satu hari seperti 1000 tahun di dunia. 2000 tahun sebelum adanya Nabi Allah Adam, Nabi Muhammad sudah diciptakan. Bahkan karena Nabi Muhammad lah Nabi Allah Adam diciptakan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir dari seorang ayah yang mulia. Terlahir dari seorang ibu yang mulia. Ayah beliau ialah Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan ibundanya ialah Sayyidati Aminah bintu Wahb. 2 orang yang mulia. Maka lahirlah Nabi Allah Muhammad SAW. Dikatakan apa? Nabi Muhammad, orang tuanya, kakeknya, buyutnya, njitnya, sampai Nabi Adam, gak ada sifahin qad. Gak ada pacaran-pacaran, gak ada PDKT-an, gak ada. Semuanya adalah hasil
dari pernikahan yang halal. Semuanya adalah orang-orang yang mulia. Maka kita lihat apa? Ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kandungan ibunya, berada di dalam perut uminya, ketika itu diceritakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habashi, beliau mengatakan apa? Hamlan khafifan la tajidu lahu thiqala wa la tashku minhu alaman wa la ilala. Luar biasa. Ketika Nabi Muhammad di dalam kandungan ibunya, hamlan khafifan, hamilnya ringan. Hamilnya ringan, nggak ada ngerasa perut berat, nggak ada. Seakan-akan Siti Aminah itu nggak hamil, ringan badannya. Hamlan khafifan, la tajidu lahu thiqala, nggak pernah merasakan berat sedikit pun. Wala tashku minhu alaman wala ilala. Bahkan Sayyidatna Aminah, Bu, ketika mengandung Nabi Muhammad, beliau tidak merasakan sakit dan tidak pernah ngidam. Ngidam pun nggak pernah. Artinya apa? Nabi Muhammad dalam kandungan ibunya nggak mau ngerepotin orang. Kita kalau ngidam, ibu-ibu kalau ngidam kan repot. Jam 2 malam pengen punya pesawat jet pribadi. Jam 3 malam pengen makan seblak. Ya, ini mungkin ibu-ibu nggak tahu seblak nih. Jam 12 malam pengen berangkat ke Bali, ngidam. Katanya kalau orang Betawi itu, kalau lagi ngidam nggak dituruti nanti anaknya beler. Beler itu apa? Ya itu, gidi-gidi malele. Tapi Nabi Muhammad, Bu, nggak ada ngidam. Siti Aminah nggak ada ngidam. Bahkan ngerasain sakit pun enggak. Bahkan ketika lahir Nabi Muhammad SAW adalah persalinan yang begitu mudah dan luar biasa, Bu. Bidannya Rasul SAW bukan bidan sembarang bidan. Fahadharat Asiyah, yang melahirkan Nabi Muhammad, bidannya adalah Asiyah. Bidannya adalah malaikat. Bahkan bidannya adalah Siti Maryam binti Imran. Lahir Nabi Muhammad SAW. Lahirnya Nabi Muhammad SAW dikatakan apa? Sajidan, syakiran, hamidan. Ka'annahul badru fit tamamih. Lahir Nabi Muhammad sajidan, sujud. Sujud kepada Allah Ta'ala. Syakiran, bersyukur, hamidan, bertahmid. Ka'annahul badru fit tamamih. Seakan-akan lahirnya Nabi Muhammad, lahirlah rembulan yang begitu mulia dan sempurna. Ada perbedaan, Bu. Ketika Nabiullah Isa alaihissalam. Ini ibu-ibu masih fokus enggak nih? Bu, kita sambung sedikit boleh enggak, Bu? Ketika Nabiullah Isa dilahirkan, maka di dalam Al-Quran diceritakan apa? Nabi Isa itu masih dalam buayan ibunya, masih dalam buayan, masih merah. Di situ Nabi Isa berbicara kepada kaumnya. Tetapi Nabi Muhammad ketika lahir, beliau tidak berbicara. Beliau tidak berucap, beliau tidak berkata-kata. Tapi yang beliau lakukan apa? Bersujud kepada Allah. Apa bedanya? Bedanya adalah hal tersebut menunjukkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dekat dan paling dicinta sama Allah. Kenapa? Karena keadaan seorang hamba ketika dia sujud adalah keadaan paling dekatnya hamba dengan Tuhannya. Maka Nabi Muhammad ketika lahir pun dia dalam keadaan dekat dengan Allah Ta'ala dan dia bersujud. Ini, Bu, kita bayangkan Nabi Muhammad lahir masih bayi, udah sujud. Sujudnya dari bayi. Sampai Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Ini kita singkat. Nabi Muhammad menerima wahyu. Tapi sebelum terjadinya wahyu, sebelum turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa kejadian yang penting untuk kita ketahui.
Pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menetapkan Nabi Muhammad menjadi nabi bukan ketika beliau berumur 40 tahun. Kalau kita sering dengar Nabi 40 tahun jadi nabi. Tapi sebenarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi bukan dari situ. Dari kapan? Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, mata kunta nabiyan?" Wahai Nabi, engkau ini jadi nabi sejak kapan? Maka kita lihat jawaban Nabi Muhammad SAW. Kuntu nabiyan wa adama bainal ma' wa tin. Wahai sahabat, saya menjadi nabi, dicatat oleh Allah sebagai nabi ketika Adam masih berupa tanah dan air. Lalu ketika 40 tahun itu apa? Ketika 40 tahun adalah pelantikan sebagai nabi. Tetapi Rasulullah sudah menjadi nabi. Sehingga ketika Nabi Muhammad beribadah atau dalam kita kenal berkhalwat di Gua Hira, di antara alasan beliau khalwat itu adalah karena beliau risau. Adalah beliau merasa resah. Kenapa? Beliau lihat umatnya menyembah berhala. Beliau lihat umatnya dalam keadaan jahiliyah. Beliau pengen merubah itu, tapi beliau nggak ngerti bagaimana. Sehingga beliau naik ke atas gua, beliau bertafakur bagaimana cara menyelamatkan umat. Walaupun belum datang wahyu. Sebelum datangnya wahyu Iqra, di dalam hadis Imam Bukhari mengatakan Nabi Muhammad itu sebelum beliau yatahannath di Gua Hira, beliau itu sering dikirim sama Allah ru'yah as-sadiqah. Dikirim sama Allah mimpi-mimpi yang benar. Jadi mimpi datang kepada Nabi Muhammad yaitu mimpi yang nyata. Apa itu? Misalnya Nabi Muhammad mimpi melihat fulan tetangganya meninggal, besok bangun meninggal. Ru'ya as-sadiqah. Lusanya mimpi ngelihat si fulan melahirkan, benar bangun fulan melahirkan, fulanah melahirkan. Dan itu berlangsung terus-menerus, ru'ya as-sadiqah. Dan itu terjadi awal mula ru'ya as-sadiqah ketika umur Nabi Muhammad SAW 40 tahun genap, yaitu di bulan Rabiul Awal. Nabi Muhammad kita tahu lahirnya 12 Rabiul Awal. Ketika Rabiul Awal umur Nabi 40 tahun, di situ dikirim ru'ya as-sadiqah. Sampai dikatakan apa? Fahubbiba ilaihil khala'. Maka ketika dapat ru'ya as-sadiqah yang terus-menerus dikirim sama Allah, maka muncul di dalam hati Nabi Muhammad SAW, beliau ingin untuk menyendiri. Kemudian beliau menyendiri naik ke Gua Hira. Wa yatahannath, Nabi itu yatahannath. Apa itu yatahannath? Di dalam Gua Hira beribadah, bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tafakur di atas gua, kemudian beliau turun lagi kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Turun gak lama nyiapin bekal, naik lagi, lanjut lagi. Bekalnya habis, turun lagi kepada Sayyidah Khadijah. Dan Sayyidah Khadijah terus menyiapkan bekalnya Rasul SAW. Dan beliau gak banyak tanya. Bu, kalau suami kita kayak model begitu, pergi gak pulang-pulang, kira-kira kita gimana? Ente pergi satu kali sudah, terus pulang-pulang. Tapi Sayyidah Khadijah nggak begitu, Bu. Inilah seorang istri yang salihah. Seorang contoh, panutan. Rasulullah pergi beribadah berbulan-bulan di Gua Hira, meninggalkan Khadijah Al-Kubra sendiri, beliau nggak protes. Pulang cuma ngambil bekal doang. Kalau kita kan nganani pulang makan saja. Nah, secara tahu rumah kan, cuma tahu pulang makan, pergi lagi. Hidup di jalan. Itu kalau kita, Bu. Makanya kita nggak jadi istri Nabi. Ya. Sayyidah Khadijah orang mulia. Beliau nggak pernah protes sama Nabi Muhammad SAW. Sampai ketika itu berjalan 6 bulan. Yaitu di bulan Ramadan. Dari Rabiul Awal, umur Nabi 40 tahun, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab,
Safar 6 bulan masuk Ramadan. Ya. Ketika masuk bulan Ramadan, di dalam riwayat tanggal 17 Ramadan, dalam riwayat lain tanggal 21, dalam riwayat lain tanggal 27 Ramadan, disitulah malaikat Jibril turun dan melantik Nabi Muhammad sebagai nabi. Al-Imam Al-Syekh Safiyur Rahman Al-Mulaybari, kalau tidak salah, Syekh Safiyur Rahman di dalam kitabnya yang berjudul Rahiqil Makhtum. Ini Syekh Safiyur Rahman nih, ibu-ibu kalau bawa pulpen dicatat, ini bagus nih. Al-Imam Safiyur Rahman menghitung. Beliau mengatakan Nabi Muhammad SAW, beliau hitung menggunakan ilmu falak dan lain sebagainya. Nabi Muhammad ketika menerima wahyu pertama kali di Gua Hira, ketika itu beliau berumur 40 tahun, 6 bulan, 12 hari. Berapa? Ada yang bisa ulangin? 40 tahun, 6 bulan, 12 hari. Itu umur hijriahnya. Umur masehinya, Nabi Muhammad menerima wahyu ketika itu beliau berumur 39 tahun, 3 bulan, 20 hari. Nah, ketika umur masehi 39 tahun, 3 bulan, 20 hari. Umur hijriah Nabi ketika menerima wahyu 40 tahun, 6 bulan, 12 hari. Ketika itu datang malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Nabi sedang beribadah, sedang tafakkur, maka ketika itu datang malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Iqra." Bacalah wahai Nabi Muhammad. Maka ketika itu Nabi Muhammad mengatakan, "Wa ma ana biqari." Saya tidak tahu membaca. Ketika itu malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad dengan sangat erat. Kemudian dilepaskan Nabi Muhammad. Ditanya lagi kedua kali. Dikatakan lagi, "Iqra." Bacalah wahai Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Didekap lagi oleh malaikat Jibril dengan dekapan yang sangat kuat. "Iqra." Baca wahai Muhammad. Saya nggak bisa baca wahai Jibril. Kemudian malaikat Jibril melanjutkan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Ada satu hal yang menarik hadirin wal hadirat. Ketika Nabi Muhammad diperintahkan membaca oleh malaikat Jibril, "Iqra," bacalah. Itu disuruh baca apa? Malaikat Jibril nggak bawa buku, nggak bawa tulisan, disuruh baca. Baca apa? Nabi Muhammad datang ke Gua Hira nggak bawa catatan, tapi disuruh baca. Apa yang disuruh baca oleh malaikat Jibril? Sebagian ulama mengatakan apa? Sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad semenjak kecil, semenjak lahir, dia sudah mengenal Allah. Bahkan dia lahir langsung sujud kepada Allah. Maka di dalam hatinya Nabi Muhammad, di situ sudah tertulis ilmu ma'rifatullah. Beliau dalam hatinya sudah mengenal Allah, sudah tahu Allah, sudah tahu Allah yang Maha Esa. Di dalam hatinya sudah tertulis ayat-ayat Allah. Di dalam hatinya sudah tertulis kebesaran Allah. Di dalam hatinya sudah tertulis keagungan Allah. Maka datang Jibril alaihissalam mengatakan, "Iqra," bacalah wahai Muhammad apa yang tertulis di dalam hatimu. Maka malaikat Jibril mengatakan seperti itu. Nabi Muhammad mengatakan, "Ma ana biqari." Saya tidak mampu untuk membaca apa yang tertulis di dalam hatiku. Apa yang Allah ajarkan dalam hatiku, saya tidak bisa membacanya. Karena Allah belum memberikan wahyu yang jelas. Disuruh lagi, bacalah wahai Muhammad di dalam hatimu. Apa yang tertulis dalam ma'rifatullah, mengenal Allah. Bacalah, ungkapkanlah wahai Muhammad. Nabi mengatakan, "Wa ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Yang dimaksud Nabi, saya tidak bisa membaca
apa yang ada di dalam hati saya dari ilmu pengetahuan akan hakikat dan ma'rifat kepada Allah. Maka ketika itu dituntun dengan wahyu Allah yang mulia, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Allah Ta'ala yang menciptakan manusia dari alaq. Apa itu alaq? Alaq itu adalah percampuran antara air maninya laki-laki dengan air maninya perempuan, sehingga terjadi pembuahan. Itulah namanya alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Seakan-akan Nabi Muhammad dikasih tahu, Iqra wahai Muhammad, bacalah dengan nama Allah yang menciptakanmu, khalaqal insana min 'alaq. Nanti kamu akan berdakwah kepada manusia, kamu akan diejek sama manusia, kamu akan dihina sama manusia, tapi kamu harus tahu Allah menciptakan manusia hanya dari alaq. Hanya dari air mani yang hina. Jangan kamu takut dengan dakwahmu. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha memuliakan. 'Allamal insana malam ya'lam. Dialah yang mengajarkan kepada manusia, kepadamu, apa-apa yang tidak pernah diketahui. Maka ketika itu Nabi Muhammad bingung, Nabi Muhammad ketakutan. Maka turunlah Nabi Muhammad dari Gua Hira. Ketika turun dari Gua Hira, Nabi Muhammad SAW datang kepada istrinya tercinta Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Beliau mengatakan, zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Maka Sayyidah Khadijah melihat keadaan Nabi seperti itu, minta diselimuti. Sayyidah Khadijah langsung ambil selimut, langsung ditutup badan Nabi Muhammad. Nggak banyak tanya. Itulah contoh, Bu. Apa yang diperintah sama suami, lakukan. Jangan banyak tanya. Jangan banyak protes. Jangan banyak alasan. Disuruh suami A, lakukan. Sayyidah Khadijah ketika disuruh Nabi Muhammad selimuti aku, dia nggak nanya, ya Rasulullah engkau kenapa? Dia nggak nanya begitu. Ya Rasulullah ada apa? Dia nggak nanya. Disuruh selimut, selimutin. Sampai ketika Nabi Muhammad sudah tenang, Nabi Muhammad sudah mendingan, maka di situ yang bertanya bukan Sayyidah Khadijah. Yang bertanya bukan istri kepada suami, tapi Rasulullah lah yang bertanya, Mali ya Khadijah, ada apa dengan saya wahai Khadijah? Ada apa dengan saya? Qad khasyitu alayya. Saya sangat takut akan diri saya. Saya takut nanti gimana-gimana wahai Khadijah. Yang cerita duluan Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah nggak pernah nanya apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi bilang, saya takut wahai Khadijah. Saya khawatir akan diri saya wahai Khadijah. Ketika itu Sayyidah Khadijah mengatakan apa? Abshir, wahai Rasul, jangan kamu takut, bal abshir, berbahagialah kamu. Fa wallahi la yuhzikallahu abada. Demi Allah wahai Nabi, engkau tidak akan dikecewakan dan ditakuti dan dibikin sumpek oleh Allah Ta'ala. Gak akan. Innaka latasilur rahim. Wahai suamiku, engkau sungguh orang yang selalu menyambungkan silaturahmi. Wa anta latasduqul hadis. Engkau adalah orang yang selalu jujur dalam berucap. Wa anta tahmilul kull. Dan engkau adalah orang yang suka meringankan beban-beban orang lain. Engkau suka meringankan beban saudara-saudaramu biar engkau yang pikul. Wa anta tuqarrid duyuf, engkau memuliakan tamu. Wa anta ta'inu ala nawaibil haqq, dan wahai suamiku, engkau ini suka membantu dan mendorong orang-orang yang mengerjakan kebenaran. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakanmu dan Allah tidak akan mencela kepadamu wahai suami. Dihibur hati suaminya. Dibilang, wahai suamiku, engkau ini orang baik.
Gak mungkin Allah ngapa-ngapain sama ente. Maka ketika itu hadirin, Nabi Muhammad SAW dibawa sama Sayyidah Khadijah. Dibawa sama Sayyidah Khadijah ke rumahnya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah seorang ahli kitab dari kalangan Nasrani. Jadi beliau, Waraqah bin Naufal ini adalah orang yang berpegang dengan agama Nabi Isa yang benar. Jadi ketika muda waktu itu Waraqah bin Naufal sudah menjadi orang tua yang sudah buta matanya ketika dibawa Rasul oleh Sayyidah Khadijah. Maka ketika itu hadirin, dulu Waraqah bin Naufal ini adalah di antara 4 orang pemuda yang mencari kebenaran di jalan Allah. Jadi mereka ketika muda itu mereka suka lihat orang-orang jahiliyah, mereka suka bikin Tuhan dari gandum. Mereka bikin Tuhan dari gandum, mereka sembah. 1 hari, 2 hari mereka lapar, nggak punya makanan, Tuhannya dimakan. Karena Tuhannya dari gandum. Melihat orang-orang jahiliyah melakukan ghish. Ghish itu menjual sesuatu yang murah dengan harga mahal, penimbun. Itu ghish. Mereka punya ghil, kebencian. Maka dalam diba Nabi Muhammad itu disifati apa? Wa kana sallallahu laisa bighammazin wala ayyab. Terus ada wala yudhmiru li muslimin ghishan wala durrah. Nabi itu tidak mempunyai ghish dan durrah, tidak memiliki sifat curang dan pengen membahayakan manusia. Ini Waraqah bin Naufal, lihat. Ini saya punya tetangga-tetangga ini nggak benar semua nih. Mereka menyembah patung, mereka begini, mereka begitu, anak perempuan dikubur hidup-hidup, ini nggak benar. Maka ketika itu Waraqah bin Naufal dari Mekah dia berangkat ke Syam. Sampai di Syam dia berjumpa dengan rahib, dengan seorang pendeta. Pendeta di sini artinya pendeta zaman dulu yang betul-betul berpegang dengan ajaran Nasrani yang murni. Dan dia belajar di situ sampai dia pulang ke Mekah, dia menjadi Nasrani, pengikut Nabi Isa. Ini kejadian Nabi belum diutus. Sehingga dia berpegang dengan ajaran Injil yang benar. Dan dia mempelajari kitab-kitab samawi. Dia tahu itu Zabur, dia tahu itu Taurat, dia tahu itu Injil. Ini Waraqah bin Naufal sama Sayyidatuna Khadijah sepupu satu kali. Ayahnya Sayyidah Khadijah sama ayahnya Waraqah bin Naufal adik kakak, sepupunya. Maka dibawa sama Sayyidah Khadijah. Wahai suamiku, kita pergi ke Waraqah, kita tanya. Dia mungkin paham karena dia tahu tentang kitab-kitab samawi. Maka ketika sampai di hadapan Waraqah bin Naufal, di situ Waraqah bin Naufal mengatakan, "Ya bna akhi." Nah, di sini unik nih. Waraqah bin Naufal mengatakan, "Ya bna akhi," wahai ponakanku. Kenapa Waraqah bin Naufal mengatakan wahai ponakanku? Karena Sayyidah Khadijah dengan Waraqah bin Naufal sepupu sekali. Karena Sayyidah Khadijah sama Waraqah bin Naufal adalah sepupu dengan Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad pangkat ke Sayyidah Khadijah itu sebenarnya pangkat anak, pangkat tante. Karena Abdullah sepupu dengan Khadijah. Jadi kalau nasabnya begini, Bu. Khadijah, Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Jadi kalau kita hitung Sayyidah Khadijah binti Khuwailid 1, binti Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Ketemu di Qusay keempat. Kalau Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay kelima. Jadi Abdullah sama Sayyidah Khadijah sepupu pangkatnya, ketemunya di Qusay. Kakek Nabi bernama Qusay. Maka Waraqah bin Naufal ini tanya, "Ya bna akhi, wahai ponakanku, ada apa? Ceritakan."
Maka Nabi Muhammad menceritakan kisahnya berjumpa dengan malaikat Jibril di Gua Hira. Tapi ketika itu Nabi Muhammad belum tahu itu malaikat Jibril. Diceritakanlah, wahai Waraqah bin Naufal, tadi kemarin saya itu begini, ada datang meluk saya. Terus dia suruh baca Iqra, diceritakan kejadian di Gua Hira. Maka ketika mendengar cerita tersebut, Waraqah bin Naufal mengatakan begini. Waraqah kaget, terkejut. Dan dia mengatakan, wahai Muhammad, itu adalah namus. Itu adalah namus. Alladzi ata ila Musa. Yang mana namus itu dulu datang kepada Musa. Siapa itu namus? Sudah cukup. Apa itu namus? Ini kayaknya masih penasaran nih Amiota nih. Masih penasaran nih kayaknya nih. Sedikit lagi. Nabi dibilang sama Waraqah, yang datang sama kamu di Gua Hira itu namus. Ternyata hadirin wal hadirat, namus itu adalah nama malaikat Jibril yang tertulis di Taurat. Jadi di Taurat dikatakan bukan Jibril, tapi namus. Sehingga Waraqah bin Naufal ketika dia mempelajari sifat-sifat namus itu, ternyata sama dengan yang datang kepada Nabi Muhammad, maka dia tahu itu adalah namus. Siapa namus? Malaikat Jibril. Yang mana malaikat Jibril juga kata dia datang dulu kepada Musa alaihissalam. Dan engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah seorang nabi. Engkau nanti akan dicaci maki wahai Muhammad. Engkau nanti akan difitnah wahai Muhammad. Engkau nanti akan diperangi wahai Muhammad. Engkau nanti akan diusir dari kampungmu wahai Muhammad. Maka ketika itu Nabi Muhammad mengatakan, apakah mereka akan mengusirku dari tanah airku, dari tempatku tinggal? Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, tidaklah ada seorang pun yang mendapatkan sesuatu sepertimu kecuali dia akan diusir dari kampungnya. Waraqah bin Naufal mengatakan, seandai kata saya berumur panjang wahai Muhammad, dan engkau dimusuhi oleh kaummu, maka saya akan menolongmu dengan pertolongan yang sangat kuat. Tapi sesudah peristiwa itu Waraqah bin Naufal meninggal. Meninggalnya Waraqah bin Naufal dalam masa fatrah. Hadirin, dari hadis ini ada satu hikmah yang menarik. Ada satu hikmah yang menarik. Dahulu di Indonesia ketika tahun 1945, ketika Indonesia ini lagi panas-panasnya berperang dengan Belanda. Di situ datang beberapa para pejuang datang bertemu dengan Syekh Hasyim Asy'ari. Mereka datang sama Syekh Hasyim Asy'ari minta fatwa biar mereka bisa jihad. Biar mereka bisa pakai ini fatwa Syekh Hasyim Asy'ari untuk mengusir penjajah Belanda. Maka di situ Syekh Hasyim Asy'ari nggak langsung jawab, tapi dia minta waktu beberapa hari istikharah cari jawaban. Setelah beberapa hari Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan memberikan fatwa untuk jihad. Dan bahkan di situ ada satu kalimat yang sering kita dengar, yaitu hubbul watan minal iman. Mungkin kita sering dengar itu, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman, Dari mana Syekh Hasyim Asy'ari mendapatkan dalil cinta tanah air sebagian dari iman? Syekh Hasyim Asy'ari mengambil istinbat dalil dari hadis ini. Hadis percakapan Nabi Muhammad dengan Waraqah bin Naufal. Dalilnya apa? Ketika disebutkan, wahai Muhammad, nanti kamu akan dibunuh, Nabi diam. Wahai Nabi Muhammad, nanti kamu difitnah, Nabi diam. Nanti kamu diperangi, Nabi diam. Kamu dicaci, Nabi diam. Tapi ketika diceritakan, dan nanti kamu akan diusir dari Mekah, Nabi bilang, apakah saya akan diusir dari tempatku? Nah, maka dari situ keluar hukum hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebahagian dari iman. Nah, mudah-mudahan hadirin wal hadirat ini bisa membawa manfaat. Sedikit ini saya tutup. Ini saya tutup terakhir. Jadi ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di Gua Hira,
di situ Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, bukan menjadi rasul. Beda, sebagaimana kita tahu, nabi itu tidak diperintahkan untuk berdakwah. Sedangkan rasul diperintahkan. Ketika Nabi mendapatkan perintah Iqra, wahyu Iqra, di situ Nabi tidak diperintahkan berdakwah, tapi diberikan wahyu untuk dirinya. Ada terjadi di situ masa fatrah, masa kekosongan wahyu. Semenjak turunnya malaikat Jibril di Gua Hira, di situ malaikat Jibril tidak pernah turun lagi membawa wahyu kepada Nabi Muhammad selama 3 tahun. Jadi 3 tahun Nabi Muhammad tidak berdakwah, tidak ngapa-ngapain. Hanya beliau beribadah sendiri. Ada dalam riwayat lain dikatakan 2 tahun, dalam riwayat lain 2,5 tahun. Bahkan dalam riwayat lain masa fatrah terputusnya wahyu itu hanya beberapa hari. Tapi di dalam kitab-kitab yang masyhur dikatakan masa fatrah itu 3 tahun. Jadi semenjak menerima wahyu di Gua Hira itu 3 tahun gak ada wahyu. Sampai pada satu saat ketika Nabi Muhammad lagi bingung, ini malaikat Jibril di mana? Apakah Allah sudah lupa sama saya? Apakah Allah sudah tidak ingat sama saya? Ketika itu malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dengan wujud aslinya. Dengan wujud aslinya. Nabi mengatakan, saya melihat di arah barat dari bumi sampai ke langit semuanya malaikat Jibril. Saya lihat ke kanan semuanya malaikat Jibril, ke kiri malaikat Jibril. Saya lihat ke belakang malaikat Jibril. Saking besarnya malaikat Jibril. Dalam riwayat malaikat Jibril punya sayap 6.000 sayap. Besar malaikat Jibril, dan datang kepada Nabi Muhammad ketika itu. Setelah selesai masa fatrah 3 tahun, datang dengan wujud aslinya kepada Rasul, sehingga ketika itu Nabi ketakutan. Nabi pulang ke rumah Sayyidah Khadijah. Nabi mengatakan, wahai Khadijah, dasiruni, berikanlah aku selimut, tutupi aku dengan selimut. Kedinginan dan ketakutan Nabi Muhammad, karena datang malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Dalam keadaan Nabi Muhammad dalam selimut kedinginan, ketakutan, turunlah wahyu Allah yang kedua. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, berdirilah engkau dan berikan peringatan kepada manusia. Maka ketika itu ada perintah, qum fa'anzir, bangun, berikan perintah, berikan larangan, peringatkan manusia. Maka ketika itu Nabi Muhammad resmi menjadi rasul dan berdakwah. Jadi Nabi Muhammad berdakwah selama 20 tahun. 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kenapa bukan 13 di Mekah? Biasa kita dengar 13 tahun di Mekah. Karena tahun pertama sampai tahun ketiga itu masa fatrah, nggak ada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sampai ketika tahun ketiga baru diberikan perintah untuk berdakwah. Baru Nabi dakwah Mekah sampai ke Madinah. Nah, mudah-mudahan hadirin wal hadirat ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Kita mendapatkan barokah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi umat-umat yang dicintai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat-umat yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala berikan juga khusus untuk kita doakan majlis duka, mudah-mudahan menjadi majlis yang makin bermanfaat bagi umat muslim, menjadi majlis yang makin besar, majlis yang makin eksis di bumi Maluku Utara ini. Dan Allah jadikan majlis ini sebagai catatan amal jariyah di hari kiamat nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan ini saksi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan kepada semua yang hadir di sini yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang lagi kurang rezeki, biar dilancarkan, diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa juga mudah-mudahan berkat Maulid ini, berkat Rabiul Awal ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang makin baik, makin bertakwa, makin saleh, makin rajin ibadah. Dan berkat bulan Rabiul Awal ini Allah Subhanahu wa taala jadikan anak kita, Allah jadikan cucu kita, keturunan kita, ponakan-ponakan kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, menjadi qurratu ainnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah jadikan orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah taala rahmati kuburannya. Allah berikan cahaya di dalam kuburannya. Allah berikan lentera di dalam kuburannya.
Dan mudah kita minta sama Allah, ya Allah, barangkali di majlis ini ya Allah kami mendapatkan sedikit cahaya dari cahaya Nabi Muhammad SAW, maka jangan haramkan cahaya itu untuk didapatkan juga oleh orang tua kami. Kalau kami dapat cahaya Nabi Muhammad di majlis ini, berikan juga cahaya itu ke dalam kubur-kubur orang tua kami. Ya Allah, kalau di dalam majlis ini kami mendapatkan ampunan, maka berikan ampunan itu juga untuk orang tua kami. Ya Allah, kalau di majlis ini kami mendapatkan rahmat, maka rahmati juga orang tua kami, anak-anak kami, tetangga-tetangga kami, dan orang-orang yang kami sayangi. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai penolong agamanya Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah kami sebagai cahaya yang terang benderang menyinari umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah kami semua sebagai qurrata ain Nabi Muhammad SAW, penyejuk matanya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah kami semua ini orang-orang yang diterima di sisimu ya Allah, diterima taubatnya, diterima amalnya, diterima salatnya, diterima zikirnya, dan jadikanlah kami orang-orang yang beruntung ketika nanti berjumpa denganmu di hari kiamat ya Allah. Hari tidak ada manfaat harta, tidak ada manfaat anak-anak, tidak ada manfaat semuanya kecuali orang-orang yang datang kepadamu dengan hati yang bersih. Yaumun la yanfa' malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Maka jadikanlah kami termasuk orang-orang yang memiliki qalbun salim, hati yang suci, hati yang bersih, hati yang terbebas dari iri, hati yang terbebas dari hasud, hati yang terbebas dari dengki, hati yang terbebas dari segala kotoran, hati yang terbebas dari suudzon, hati yang terbebas dari sifat munafik. Jadikanlah hati kami hati yang bersih, qalbun salim, yang nanti selamat ketika berjumpa denganmu. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مولانا يا مجيب يا حاضرا بلا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا وحاجة المسلمين قريب. اللهم ببركة آل باعلوي اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم ببركة آل باعلوي كل حاجة لنا باطن قضي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا كريم وأهلها يا كريم وأهلها يا كريم وأهلها بهم وبآلهم عجل بالنصر بالفرج. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Lebih kurangnya hadirin saya minta maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucapan, salah-salah perbuatan, dan juga terima kasih.